Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dan juga kita masih akan lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Muslim. Pak Muslim, tadi kriteria terkait siapa yang akan kita targetkan untuk swab massal ini seperti apa, Pak Muslim? Jadi target yang menjadi sasaran kita selain lokus tadi adalah yang pertama kontak erat. Nah, siapa kontak erat ini? Kontak eratnya adalah orang yang bertemu, bersentuhan, atau satu tempat atau sedang dirawat oleh orang yang kontak erat ini terhadap yang positif maupun yang probable. Jadi kontak erat ini bisa diartikan dia bertemu atau bersentuhan dengan jarak kurang dari 1 meter, ya, tidak menggunakan APD yang adekuat, begitu. Kemudian durasi waktunya juga 15 menit saja, ya, itu sudah termasuk dalam kategori kontak erat. Berarti kan termasuk petugas, petugas kesehatan, orang yang merawat, ya, atau anak yang merawat orang tua yang kena, atau orang tua yang merawat anak yang kena, yang positif atau yang probable tadi. Nah, kemudian yang kedua suspek, ya, suspek. Suspek siapa? Suspeknya adalah orang yang memiliki gejala. Jadi gejala ringan sampai dengan berat, ada tanda ISPA-nya, ya, atau gejala-gejalanya juga sampai ke pneumonia, ya, itu termasuk yang tadi suspek. Jadi kalau bicara suspek paling tidak ada tiga kemungkinan, ya. Jadi orang yang dengan ISPA dan tentu saja dia pernah di satu tempat yang transmisi penularannya terjadi di sana, atau dia baru saja ketemu selama 14 hari itu tadi itu dengan orang yang positif atau probable tadi, ya, dengan kondisi ISPA tadi, atau orang yang pneumonia tadi, ya. Nah, atau bisa juga yang kita sebut probable. Nah, probable itu yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang berat tetapi belum terkonfirmasi bahkan dia meninggal misalnya, ya. Nah, ini adalah kriteria-kriteria. Nah, karena itu yang kita lebih utamakan adalah kemampuan data yang diidentifikasi oleh lapangan, ya, dari kontak erat tadi, suspek tadi atau probable tadi, ya. Jadi bisa berupa orang yang berada di fasilitas pelayanan kesehatan, bisa di masyarakat, atau di institusi perkantoran, ya, atau di tempat-tempat tadi seperti yang saya sebutkan di pondok, kemudian di lembaga pemasyarakatan, kemudian bisa juga di panti dan lain sebagainya. Kemudian juga yang harus kita perhatikan adalah orang-orang yang berisiko juga, ya, yang perlu juga harus diperhatikan di sana. Nah, itu adalah beberapa kriteria yang artinya diefektifkan untuk penelusuran ini, Pak, ya, terkait COVID-19. Nah, kemungkinan dari hasil nanti swab tersebut ada 10.000. Sebenarnya apa sih output yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penanganan COVID-19? Apa yang akan menjadi temuan besar dalam penanganan COVID-19 gitu? Jadi kalau kita menemukan mereka, ya, yang kita duga tadi, maka ini kan harus kita pisahkan. Baik. Kita pisahkan melalui perawatan. Nah, perawatan kita bisa tergantung dengan kondisi gejala. Jadi misalnya kalau dengan gejala yang sedang sampai dengan berat itu, ya, ini harus kita tangani di rumah sakit, ya kan, baik di rumah sakit jejaring atau rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan. Jadi semua rumah sakit harus mampu menangani ini. Nah, kalau yang kita temukan mereka adalah orang yang tanpa gejala, ya, atau gejalanya ringan saja tanpa komorbid, nah ini bisa dilakukan dalam sebuah karantina mandiri, ya, bisa isolasi mandiri, bisa karantina khusus. Tetapi khusus untuk isolasi mandiri ini harus kita perhatikan, jangan sampai tempat isolasi mandiri tadi rumah itu tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu kita tidak menganjurkan, kita tidak membolehkan kalau tempat
isolasi mandirinya ini tadi bisa berpotensi menularkan anggota keluarga yang lain. Karena prinsip kita, goal kita adalah melindungi orang-orang yang sehat dan memisahkan orang-orang yang kita temukan yang berpotensi untuk menularkan kepada orang lain tadi untuk kita pisahkan. Jadi istilahnya kan kita isolasi begitu ya. Nah, memang istilah-istilah isolasi karantina ini kadang dipersepsikan oleh masyarakat itu seperti ya menakutkan misalnya. Padahal ini untuk kepentingan dirinya dan kepentingan orang yang di sekelilingnya. Kalau kita sayang diri kita, sayang dengan orang lain, terutama orang yang kita cinta di lingkungan kita, kita harus bisa misalkan. Jadi kesadaran ini harus kita bangun sebenarnya. Dan oleh karena itu kemampuan petugas kita kan terbatas. Jadi yang paling penting juga di sini adalah masyarakat kita sadar bahwa misalnya, saya misalnya sudah pernah ketemu dengan orang yang ternyata dia positif atau dia probable atau dia suspek misalnya, maka proaktif untuk melaporkan, untuk menyampaikan, sehingga didata oleh petugas-petugas kita, kemudian dilakukan pengambilan swabnya, dan kalau memang terbukti dia positif, ini harus kita tangani. Tujuan yang lain kita tidak menginginkan kalau masyarakat kita ini terlambat dibawa ke rumah sakit. Karena apa? Karena ketidaktahuan, merasa bahwa ini adalah penyakit yang bukan COVID atau tidak menduga ke sana dan takut menganggap bahwa ini COVID misalnya, sehingga didiamkan. Ujung-ujungnya sudah berat, petugas kita tidak bisa memberikan perawatan dengan baik. Ini yang harus kita hindari. Jangan sampai ini. Nah, itulah goal yang diinginkan oleh pemerintah. Ini adalah kewajiban pemerintah terhadap masyarakatnya, kan begitu. Pak, mungkin ini kan artinya perlu dibantu dalam menyukseskan swab massal ini, karena perlu dukungan dari banyak pihak. Mungkin pihak mana saja yang diharapkan untuk turut berpartisipasi mendukung sukses? Persis, betul sekali ya. Jadi ini tidak mungkin hanya gugus tugas atau satuan tugas, tenaga-tenaga kesehatan saja ya yang bekerja ya. Justru kita semua ini. Nah, peranan yang paling penting yang didengar itu adalah para tokoh agama, tokoh masyarakat. Inilah yang sekarang itu sudah kita lakukan koordinasi, komunikasi. Bahkan kemarin kita sudah melakukan rapat koordinasi baik dengan Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan ya, kemudian lembaga keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, kemudian Dewan Masjid ya, asosiasi atau persatuan pondok pesantren ya, kemudian juga forum lintas agama ya, dan Kementerian Agama ya. Jadi kita bersama-sama kemarin mendiskusikan, merumuskan, kita saling bekerja sama, bergotong royong, karena prinsip kita adalah prinsip bergerak, berjuang, gelorkan rakyat ini. Jar Paman Birin ini kadang mungkin hanya bubuhan kesehatan, bubuhan semua harus bergerak, Pak ya. Iya, bubuhan yang gugus tugas, tidak, ini harus semua. Yang terpenting adalah ini para tokoh agama kita, para alim ulama kita, ya tokoh-tokoh masyarakat kita ya, yang memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Ya, supaya masyarakat kita ini tidak menganggap penyakit ini adalah aib. Tidak ada penyakit ini sesuatu yang aib. Penyakit ini bisa diobati, dan penyakit ini pengobatan yang paling baik itu apabila kita cepat menanganinya, ya kan? Yaitu dengan cara tracking dengan cepat, menemukan. Salah satunya ini kita harus bersama-sama menemukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Muslim atas waktunya di Kompas TV Banjarmasin, dan semoga saja kita doakan, kita harapkan bahwa upaya penanganan COVID-19 segera menemukan solusi yang tepat, dan ini
sudah mengakhiri pandemi COVID-19 di Kalimantan Selatan. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Muslim atas waktunya, dan Siap. demikianlah saudara perbincangan kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada episode lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih.